Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak Ustazah semuanya. Apa kabar? Ustazah doakan anak-anak di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Tapi tidak boleh beraktivitas terlalu banyak di luar rumah, oke? Karena kondisi kita belum membaik. Nanti insya Allah kalau kondisi kita sudah membaik, barulah kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kita ke sekolah, kita ke masjid, kita bisa bersilaturahmi ke tempat teman-teman kita dan lain-lainnya. Oke? Oke, hari ini Ustazah akan ajak anak-anak belajar tema 8 tetap seperti minggu lalu, tema 8 tetapi subtema 2. Alhamdulillah kita sudah memasuki subtema 2. Oke? Dan untuk pembelajaran yang pertama sampai pembelajaran ketiga akan Ustazah bantu dampingi anak-anak belajar di rumah. Jadi anak-anak harus tetap semangat ya. Oke. Anak-anak sekarang boleh ambil buku tema 8-nya, dibuka bukunya halaman 58. Sudah? Sudah dapat? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan di video sebelumnya, kalau di tema 8 ini kita akan banyak belajar tentang peristiwa alam. Kalau yang di subtema 1 kita belajar tentang adanya siang dan malam, ya kan? Dan untuk selanjutnya di subtema 2 ini kita akan belajar tentang musim kemarau. Oke? Anak-anak tahu nggak bahwa di dunia ini kita memiliki beberapa musim. Contohnya musim kemarau, ada juga musim penghujan, ada musim salju, ya kan? Ada musim semi, dan ada juga musim gugur. Tetapi di Indonesia atau di negara kita ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Oke? Jadi kalau anak-anak mau merasakan musim salju atau musim semi, anak-anak bisa pergi ke Jepang atau ke Korea atau bisa ke Amerika. Oke? Nanti kalau ada uangnya. Oke? Sudah? Dan Ustazah mau tanya, anak-anak tahu nggak apa itu musim kemarau? Pasti anak-anak sudah sering merasakan karena kita tinggal di Indonesia kan, seperti yang Ustazah bilang tadi. Musim kemarau itu sering disebut juga musim kering atau musim panas. Nah, biasanya ketika kita mengalami musim kemarau, udara akan terasa lebih panas, mataharinya lebih terik, dan hujan biasanya jarang terjadi. Nah, karena hujan jarang terjadi, maka di beberapa daerah di Indonesia biasanya terjadi kekeringan, ya kan? Sampai tanahnya retak-retak. Ada. Oke? Nanti anak-anak bisa cari informasinya di internet tentang musim kering atau musim. Anak-anak Ustazah, sekarang kita lanjutkan ya pelajarannya. Anak-anak boleh buka bukunya halaman 59 di pembelajaran pertama. Nih. Nah, di sini ada sebuah teks, ada si Siti, Dayu, Lani, Edo, Udin, dan Reni lagi bermain-main di taman. Ketika musim kemarau, banyak loh permainan yang bisa kita mainkan. Contohnya sepak bola, ya kan? Kita bisa main lompat tali, kita bisa main kasti, ya kan? Kita bisa main kelereng dan sebagainya. Oke? Nah, setiap orang itu pasti kan memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Ada yang bisa main sepak bola dengan bagus, ada yang main kelereng, ada yang bisa main lompat tali, bahkan dia bisa melompat lompatan yang paling tinggi, ya kan? Jadi karena setiap orang itu punya kelebihannya sendiri-sendiri, kita bisa loh memuji teman-teman kita yang punya kelebihan itu. Nah, ketika kita memberikan pujian, teman-teman kita yang kita puji itu, dia wajib atau dia berhak untuk mengucapkan terima kasih.
Jadi ketika kita memberikan pujian, orang yang kita berikan pujian itu juga harus mengucapkan terima kasih. Itu tandanya kita dihargai dan juga kita diperhatikan oleh teman-teman kita di sekitar kita. Bisa? Jadi jangan lupa ya, kalau nanti di rumah misalnya anak-anak dipuji sama orang tuanya atau dipuji sama teman-temannya atau sama ustazah, bisa juga ya kan? Anak-anak jangan lupa ucapkan terima kasih. Oke. Nah, gimana anak-anak? Udah paham kan tentang kalimat pujian? Supaya anak-anak tambah paham, sekarang buka bukunya di halaman 63. Oke? Nih, ustazah udah dapat. Apa anak-anak udah dapat juga? Nah, di halaman 63 kan perintahnya amati kegiatan temanmu lalu beri pujian. Tapi kondisi sekarang kan kita sedang tidak ada di sekolah, ya kan? Tapi kita belajarnya di rumah. Jadi anak-anak bisa, kalau di rumah kan biasanya anak-anak sering tuh dapat pujian dari mamanya, dari papanya, atau dari abang, kakak, atau bisa dari nenek atau kakek, dari siapapun. Oke? Nah, biasanya anak-anak tuh kalau dapat pujian karena mengerjakan sesuatu yang bagus. Misalnya membantu orang tuanya, ya kan? Membantu mama jaga adik, ya kan? Membantu nyapu rumah atau nyuci piring atau mencabut rumput, atau bisa juga karena anak-anak dapat nilai yang bagus. Nah, apapun itu bentuk pujiannya, coba anak-anak tuliskan. Anak-anak ingat, pernah nggak ya? Atau apa ya yang pernah mama katakan waktu itu, waktu anak dapat nilai 100? Nah gitu, ingat-ingat ya. Nih, di halaman 63 tadi kan, anak-anak buat 2 aja. Di sini kan nomor 1 udah ada contohnya. Nih, ustazah bacakan ya. Suara nyanyianmu merdu sekali Siti. Tugas anak-anak buat 2 aja kalimat pujian. Jadi ada di nomor 1 kan sudah, nomor 2 dan nomor 3. Oke, nggak banyak-banyak, 2 aja. Baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita memasuki pembelajaran kedua di halaman 66. Nah, di pembelajaran kedua ini kita belajar tentang aktivitas air. Nah, di sini ada teman-teman kita yang lagi main-main di sungai. Kalau lagi musim kemarau dan kita bisa main-main ke sungai, itu pasti rasanya enak sekali. Air sungai itu kan segar, udah gitu banyak. Jadi kita bisa puas main air tanpa menyia-nyiakannya, karena airnya akan tetap mengalir seperti biasanya. Oke? Nah, ketika kita musim kemarau, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu menghemat air. Caranya gimana ustazah? Yang pertama, matikan keran air ketika udah penuh bak yang kita isi tadi. Yang kedua, gunakan air seperlunya aja. Oke? Jangan mubazir, jangan kita main-main yang tidak penting dengan air sehingga air itu terbuang sia-sia. Bisa? Oke. Nah, ustazah, aktivitas air yang lainnya apa aja? Nah, kalau teman-teman kita yang di sini kan lagi main di sungai. Di sungai kita bisa main apa aja? Banyak. Ketika kita di sungai, kita bisa nangkap ikan, kita bisa main apa ya? Kita bisa berenang, ya kan? Kita juga bisa main bola-bolaan loh, pakai bola kita main di sungai dan sebagainya. Oke? Masih banyak lagi aktivitas air yang bisa kita lakukan. Baik anak-anak, kita masuk ke pelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran berat. Tapi pengukuran berat yang kita lakukan itu pengukuran berat yang tidak baku. Artinya hasilnya tidak akan tetap, akan berubah-ubah tergantung media apa yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran tersebut. Oke? Nah, anak-anak bisa lihat yang di depan ustazah ini. Media yang ustazah sediakan hari ini itu adalah salah satu media yang bisa kita gunakan untuk pengukuran berat tidak baku
tengah-tengah, kita letakkan ukuran yang sama antara kanan dan kiri. Kemudian kita bisa meletakkan beberapa benda. Nah, di sini Ustazah letakkan buku dan kita bisa membandingkan antara berat kedua benda tersebut, antara berat buku yang ada di sebelah kanan Ustazah dan buku yang ada di sebelah kiri Ustazah. Nah, selain penggaris yang bisa kita jadikan sebagai media, ada juga contohnya hanger atau gantungan baju. Gantungan baju juga bisa kita gunakan untuk media pengukuran berat yang tidak baku. Nah, kalau anak-anak punya gantungan baju di rumah, pastinya punya dong. Namanya juga untuk menggantung baju kan. Anak-anak bisa letakkan gantungan bajunya itu di paku, ya kan? Letakkan di paku, kemudian untuk penjepit kanan kirinya, kan ada tuh di kanan kirinya, anak-anak letakkan plastik kresek. Nah, untuk benda yang mau kita ukur, anak-anak bisa letakkan di dalam plastik kreseknya. Baru kita akan mengetahui benda atau perbandingan berat di antara kedua. Baik anak-anak, kita kembali ke media yang Ustazah punya hari ini ya. Lihat, anak-anak bisa kan? Di sebelah kanan Ustazah udah meletakkan 2 buah buku. Oke? Di sebelah kiri Ustazah meletakkan 4 buah buku. Kita lihat perbandingan berat antara benda yang di sebelah kanan Ustazah dengan benda yang di sebelah kiri Ustazah. Kita lihat ya. Oke? Ini Ustazah lepaskan. Gimana? Bisa? Nampak? Oke, nampak kan? Benda mana yang lebih berat? 2 buku atau 4 buku? Oke? Itulah perbandingannya kalau kita menggunakan pengukuran yang tidak baku. Oke? Baik, supaya anak-anak tambah paham tentang pengukuran berat, anak-anak bisa buka buku halaman 78 dan 79. Oke? Nih, saya udah dapat. Nana udah dapat? Oke? Di halaman 78 dan 79 ini, anak-anak bisa membandingkan antara beberapa benda. Contohnya nih ya, halaman 78 ya. Di sini kita bisa melihat dari tabelnya. Yang pertama ada nomor, nama benda, dan hasil timbangan. Yang pertama, buku tulis itu beratnya sama dengan 5 butir kelereng. Kemudian yang kedua, tempat pensil beratnya sama dengan 8 butir kelereng. Yang terakhir, buku gambar beratnya sama dengan 7 butir kelereng. Nah, dari tabel tersebut kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke? Jadi anak-anak cara menjawabnya kita lihat dulu tabelnya, baru anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah tabel tersebut. Bisa? Nah, untuk halaman 79 itu sama ternyata. Tetapi yang dibandingkan di sini bukan kelereng, tapi buku tulis. Kita lihat tabelnya ya. Nih, yang nomor 1, sendok aluminium beratnya sama dengan 2 buku tulis. Kemudian nomor 2, gelas plastik 1 buku tulis, ya kan beratnya. 3, piring plastik beratnya sama dengan 4 buku tulis. Oke? Sudah? Kalau sudah melihat tabelnya, barulah anak-anak bisa menjawab pertanyaan di bawahnya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bisa? Oke. Saya yakin anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Karena kan kelas 1B? Oke. Kelas 1B pasti bisa. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita selesai belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan anak-anak bisa pahami dan bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Oke? Ustazah gak akan pernah bosan mengingatkan anak-anak untuk tetap sholat, tetap murojaah, dan tetap mengajinya. Oke? Tetap sehat juga dan tetap semangat. Oke, sekian dari Ustazah. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Insya Allah di pertemuan berikutnya atau di video selanjutnya
kita perbaiki segala kekurangannya. Oke?